Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, para jamaah, khususnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali hadir saya sebagai konsultan konflik keluarga bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin. Ya. Hari ini kita mencoba membahas yang ada kaitan dengan zakat. Ya. Nah, kita bahas sekarang budak dalam kekinian, artinya rikop ya. Semua kita tahu namanya zakat, penyalurannya tidak boleh keluar dari koridor, hanya boleh disalurkan kepada 8 asnaf. Iya. Ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada ghorim, kemudian juga salah satunya rikop, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. Satu dari antara 8 itu sebenarnya itu perlu pembahasan. Iya. Antara satu basnas, antara satu orang dengan orang lain yang berbeda-beda. Nah, hari ini kita bahas dulu tentang rikop, Pak. Iya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini, Pak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Oh ya, para jamaah ya, budak dalam konteks kekinian. Iya. Banyak bahas hari ini lembaga-lembaga amil zakat maupun LAS itu tidak memasukkan kategori budak dalam pembagian zakat. Ya. Alasannya budak sudah tidak ada lagi sekarang. Sementara kalau budak itu betul-betul tidak ada, berarti ada ayat Allah yang mubazir. Iya, iya, betul. Sementara firman Allah itu kan difungsikan sampai akhir kiamat. Betul, betul. Nah, jadi selalu faktual. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang dianggap sudah tidak ada lagi, berarti ada ayat yang sudah tidak faktual lagi. Iya, iya, iya. Kami mohon Pak Ustadz Amanuddin untuk menjelaskan rikop dalam konteks kekinian itu bagaimana maksudnya? Ya, saya ingin mengatakan begini ya. Jadi Al-Quran ini turun bukan kepada sesuatu yang hampa. Bukan ruang kosong. Bukan ruang kosong. Al-Quran turun kepada makhluk Allah dan untuk kepentingan makhluk Allah, dan bukan tanpa makna, bukan tanpa arti. Artinya semua ayat itu bisa dimaknai dan bisa diartikan dan bisa diamalkan kapan saja. Kapan. Jadi Al-Quran itu salih lil zaman wa salih lil makan. Al-Quran itu selalu cocok untuk waktu dan selalu cocok untuk zaman. Dimanapun. Nah, jadi ketika Al-Quran tidak bisa diamalkan, bukan Al-Quran itu yang tidak bisa diamalkan, tapi kita yang belum bisa memaknai dan mengartikan. Yang mengatakan sudah tidak ada lagi itu kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Okay. Karena sekarang ini kan makin banyak makhluk Allah. Ketika turun Al-Quran itu tidak sebanyak ini makhluk Allah. Nah, pada waktu itu saja sudah diperankan semua isi Al-Quran, apalagi sekarang. Ya, jadi kita kembali kepada Ar-Rikop tadi, itu pasti punya makna yang sudah ditentukan Allah dan selalu salih li zaman wa salih makan. Dia akan cocok pada semua waktu dan cocok untuk semua zaman. Maka oleh karena itu Ar-Rikop ini kalau kita maknai, jadi kita coba mengambil pendapat Yusuf Qaradawi, banyak bahasa Ar-Rikop itu sendiri sebenarnya sudah dimaknai Nabi sebagai makna majazi. Bukan hakiki. Bukan, karena Ar-Rikop itu maknanya itu tengkuk. Artinya itu tengkuk. Oh, rikop itu tengkuk. Jadi orang dulu kan itu dekat, berarti orang dekat rikop. Iya, jadi dia tengkuk itu dipegang tengkuk berarti dia sudah dikuasai oleh seseorang. Rikop itu yang dikuasai. Jadi makna aslinya itu tengkuk, unuk, tetapi kemudian dirubah menjadi hamba sahaya yang dimiliki. Jadi pesuruh yang dikuasai. Jadi Nabi sendiri memaknai Al-Rikop itu sebagai makna majazi. Oleh karena itu sekarang kita harus makna majazi juga. Jadi disinilah kita mendapatkan mafhum ta'wil yang disampaikan oleh Yusuf Qaradawi, Quraish Shihab dan Rasul Reda. Jadi Al-Rikop kalau di zaman Nabi kan orang yang dikuasai dengan perjanjian ini kamu sampai sekian bisa bebas, habis utang kamu. Ya sekian itu jadi dikuasai oleh seseorang, dimiliki oleh seseorang. Nah sekarang ini
itu sebenarnya lebih besar lagi dari itu maknanya. Gimana itu, Pak? Nah, jadi saya ingin menjelaskan seperti satu ya. Iya, betul. Yang pertama, mafhum makna al-riqab itu adalah tawanan perang. Tawanan perang. Nah, ketika umat Islam berperang dengan musuh Islam, lalu kita ditawan, kita kalah umpamanya dalam beberapa orang itu ditawan, maka orang yang ditawan ini bisa kita gunakan zakat al-riqab untuk membebaskan. Iya. Ketika dia bilang kami mau bebaskan tapi Anda tebus dengan uang dalam peperangan. Satu. Satu. Yang kedua, ketika satu peristiwa ada orang Islam yang diculik oleh orang kafir dalam satu peristiwa, dia mengatakan kami mau melepaskan dengan catatan kalian bayar ini. Bisa ada al-riqab. Yang ketiga adalah dalam hal ini bukan pribadi tapi negara. Ada sebuah negara yang dijaga oleh negara kafir, maka ini boleh kita kasih zakat al-riqab untuk mempersiapkan negaranya melawan orang kafir, melawan negara kafir. Berarti zakatnya bisa dikatakan diberikan kepada negara. Ya, lembaga negara. Lembaga negara untuk membiayai peperangan. Membiayai peperangan. Karena kita takut dikuasai orang. Itu tiga. Nah, yang keempat itu adalah dalam hal kontrak kerja yang tidak sesuai syariat. Jadi ada kontrak kerja yang dilakukan oleh seseorang, tapi kemudian diketahui bahwa kontrak kerja ini tidak sesuai dengan syariat. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, dia dengan tidak sengaja dia bilang saya mau kerja, lalu dibawa oleh seseorang, terjadi kontrak, rupanya dia dijanjikan WTS. Ya kan? Maka dia dapat dilepaskan. Orang ini kan tak mau lepas kalau tak kasih duit kan, kasih duit dari al-riqab, maka dia dilepaskan. Dan dia melepaskan kontrak kerja tadi itu. Itu yang keberapa itu? Keempat ya. Iya, betul. Yang kelima adalah orang yang karena sesuatu hal dia dipekerjakan tanpa gaji. Dia dipekerjakan tanpa gaji. Dia bisa dilepaskan dari situ supaya dia segera lepas dari belenggu itu. Supaya bisa cari tempat kerja lain. Kemudian yang seterusnya adalah orang yang bekerja dengan gaji yang tidak layak. Bekerja gaji tidak layak. Tidak layak seorang cewek. Ya kan? Kemudian yang seterusnya adalah orang yang korban salah tangkap. Gimana tuh contohnya? Kita sekarang umpamanya mendengar satu peristiwa ini ditangkap karena suatu kesalahan ya, ditahan 5 tahun. Setelah 5 tahun ada orang datang, Pak itu bukan dia yang membunuh, Pak saya yang bunuh. Dia tidak salah. Kemudian dibuktikan oleh hukum bahwa dia ini tidak salah, maka dihitung 5 tahun itu berapa gajinya. Atau mungkin ada negara memberikan, dihitung kekurangannya berapa, maka itu boleh dikasih dari zakat al-riqab. Dalam konteks PSK, memang itu yang saya lihat banyak di sekitar kita. Betul. Karena begini, kalau kita misalnya menjadi PSK, transaksinya itu melalui bos, itu trafficking, langgar undang-undang. Jelas kan? Nah, ilmu para bos, mucikari atau mami itu transaksinya tetap kepada yang bersangkutan karena bebas dari hukum, karena alasan suka sama suka. Supaya saya tidak bisa lari meskipun dia membayar langsung kepada saya, biasanya sang majikan atau sang mami itu menghutangi orang tuanya misalnya sawah 5 hektar atau 10 hektar. Nah, yang banyak terjadi seperti itu, apakah itu yang Bapak maksud terikat pekerjaan yang tidak sesuai dengan syariat? Yang pertama itu tadi kan sudah jelas tidak sesuai dengan syariat. Kan PSK jelas tidak sesuai syariat kan. Nah, ada satu syarat yang lain. Jadi budak ataupun penghambaan itu adalah suatu bentuk penindasan yang menyebabkan terbelenggunya seseorang dan hilangnya kemerdekaan seseorang, sementara orang tersebut
tidak dapat melepaskan diri dari keterbelengguan dia. Nah, jadi sebenarnya begini, ada unsur dia mau melepaskan diri. Kalau dia senang itu tidak masuk. Kalau senang tidak masuk. Karena begini Pak, ini kan akadnya beda ya. Ya. Membelikan sawah untuk orang tua katakanlah 4 hektar. Ya. Ini akadnya kan kepada orang tua nih sebenarnya. Ya, ya. Tetapi entah bagaimana ceritanya, ini akan lunas ketika anakmu bekerja dengan saya menjadi ini sekian. Selama sekian ya. Cuman kadang-kadang kontraknya itu kan bukan dengan yang bersangkutan, tapi dengan orang tuanya. Ya. Nah itu apakah bagian juga yang tidak boleh? Apa sama dengan budak itu tadi? Ya sama. Karena maksudnya sama. Iya. Oke, kemudian yang kedua Pak, yang tidak layak upah tadi. Iya. Di Batam banyak sekali kejadian orang dikontrak 6 bulan. Iya. Kan ijazahnya ditahan. Iya. Setelah bekerja di sebuah perusahaan kontrak 6 bulan itu gaji sangat tak sesuai. Katakanlah jadi pembantu atau apa di bawah UMK. Nah, kalau saya mau mundur atau mau putus kontrak kan harus dilunasi dulu. Iya. Tapi awalnya suka sama suka. Iya. Pekerjaan ini tidak maksiat. Iya. Apakah ini yang dimaksud Pak Aman tadi bagian dari rikop dalam konteks tidak sesuai? Nah, ukuran tidak sesuai itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu yang bisa kita berikan kepada dia. Ini kan ini tidak sempurna rikopnya. Semi namanya, semi ya, semi rikop. Oleh karena itu ya kita juga harus mendalami lebih dalam. Mungkin yang kita kasih itu kan kekurangan dia. Oh, bukan membebaskannya. Bukan. Minimal kita membantu keuangan dia. Iya, kekurangan dia. Kalau biasa gaji itu harusnya 5 juta, dia cuma 2 juta, kita perhitungkan, kita bantu yang kurang itu. Yang kekurangan. Oh ya, berarti yang dikatakan pembebasan budak atau memberikan kepada budak, hakikatnya kan uang zakat tidak harus membebaskan dia. Betul. Minimal mengurangi bebannya. Betul, itu maksudnya. Oke. Nah, ini kepada pengurus BAS dengan LAS ya. Ini Pak Aman. Di Batam ini saya kira Kepri lah. Saya belum pernah menemukan ada amil dan las. Nyaris tidak ada itu rikop ya dalam pengeluaran. Nah, ini bagaimana nih? Memang kalau bisa Majelis Ulama Indonesia ini Pak, kalau kita dorong juga rikop dalam konteks kekinian. Oke Pak, berikutnya nih. Berarti rikop ini orang yang dalam penguasaan orang. Terbelenggu dia. Hilang sebagian kemerdekaannya. Karena rikop itu artinya kan dekat. Telengku. Iya, telengku. Dia dipegang, tak bisa ngapa-ngapa lagi. Itu kan? Jadi sebenarnya rikop budak itu kan maknanya majazi. Nah mestinya kita kepada semua lembaga amil zakat ya, memaknakan budak di sini bukan orang diperjualbelikan saja. Betul, kan? Majazi juga. Iya. Ini memang perlu ada surat lain ditemui kepada semua zakat. Pembagian zakat katakanlah untuk asnaf rikop ini. Sebenarnya ketentuannya ini apakah harus sama dengan jumlahnya yang lain? Apakah ada panduan dari agama atau tergantung amil? Atau suka-suka, bagaimana menurut Pak? Jadi begini, kalau kita lihat ayat itu yang pertama tidak boleh keluar dari 8. Boleh keluar. Jadi jangan kasih yang lain. 8 ini boleh dikasih dan ketika dikasih itu tidak berdosa. Itu satu. Kemudian dari tekstual ayat, dari segi tekstual ayat itu yang disebutkan fakir dulu. Urutan. Fakir, miskin dan seterusnya. Itu kalau kita mau melihat abda bima bada Allah. Mulai dari yang Allah mulai. Yang mulai Allah kan fakir harus berurutan. Itu secara tekstual kan? Secara tekstual. Tapi kita perlu melihat dari segi lain. Saya coba mengamati ya, saya coba melihat dari segi kontekstual. Saya coba cari dalam Quran itu berapa kali Allah sebutkan fakir, berapa kali Allah sebutkan miskin. Ternyata Allah paling banyak menyebut dari 8 asnaf itu yang pertama sabilillah. Apa maknanya? Perjuangan ini harus sampai kiamat. Sabilillah itu kan perjuangan jalan Allah. Itu tak boleh tinggal sampai kiamat. Itu yang paling banyak Allah ucapkan dalam 8 asnaf. Yang kedua ar-riqab.
Oh, yang kedua rikob. Rikob. Jadi yang pertama sabilillah. Sabilillah. Yang kedua rikob. Rikob. Kita harus berjuang membebaskan orang, bebaskan terus. Oh, jadi walaupun pengkalimatan untuk tekstualnya itu fakir miskin, tapi ketika di total jumlah ayat, yang pertama sabilillah, yang kedua rikob. Dan itu sesuai urutkan itu. Artinya apa? Perjuangan ini harus ada sampai kiamat, dan pembebasan ini harus ada sampai kiamat. Kalau begitu banyak kali orang yang harus kita bebaskan ini, Pak. Subhanallah. Karena saya mendapat informasi dari dinas sosial PSK dalam laporan dia ribuan. Itu yang dalam cengkeraman. Nah, tapi kalau suka sama suka, ini kembali ke konteks PSK karena memang itu yang sangat dominan di mata kita, khususnya di Kota Batam. Dia suka sama suka, tidak terikat dengan orang lain, tapi dia harus membayar hutang. Kan beda dengan tadi itu. Dia tetap pada posisi itu ya. Iya, jadi gini. Kalau yang tadi kan dia terikat dengan mami. Terikat dengan bos. Nah, saya terpaksa menjadi selirnya para pengusaha. Tidak nikah. Karena saya ingin membayar anak saya sedang sakit. Karena saya ingin melunasi hutang orang tua saya, karena saya ingin membeli ini, kalau tidak saya bayar maka saya akan terpenjara. Tapi tidak terikat orang lain. Melakukan perbuatannya itu suka sama suka. Itulah yang disebut rela tapi terpaksa. Menurut Pak Ustadz, itu bagian dari rikob apa bukan? Ya, kalau seseorang itu rela ya tidak masuk. Tapi terpaksa ya. Terpaksa kan harus bayar utang. Itu solusinya bukan itu. Solusinya yang lain. Nah, berarti yang dikatakan kan banyak sekali para orang melakukan perbuatan tidak baik menjadi bandar narkoba, melakukan pencurian. Kenapa kau mencuri? Aku terpaksa untuk membelikan susu anak. Nah, itu berarti bukan masuk kategori rikob. Jadi artinya kalau rikob itu yang hidupnya terkunci atau terbelenggu orang lain. Badan amil zakat itu sebaiknya cara pembagiannya nih, Pak. Kan ada yang berpikir begini, Pak. Kalau ada uang 1 juta, yang 8 asnaf yang berhak menerima zakat 8 asnaf, maka dibagi 8 dulu, 1 juta. Nanti yang tidak ada diberikan kepada yang ada. Nah, ilmu mereka itu, Pak, contoh rikob tidak ada, karena bagian rikob tidak ada, maka diberikan kepada yang lain. Nah, apakah menggunakan persentase? Yang miskin banyak maka diberikan kepada yang banyak. Nah, menurut Pak Ustadz Amanuddin, untuk pelajaran kawan-kawan amil zakat teknis pembagian itu sebenarnya yang adil itu menggunakan persentase atau dibagi rata kira-kira. Jadi begini, Allah kan sudah menjadikan ayat ini sebagai ayat yang umum. Artinya tidak detail tidak detail sekian harus sekian. Oleh karena itu ini menjadi kebijakan amil menjadi kebijakan amil, dan amil harus jeli dia melihat mana sebenarnya yang paling membutuhkan. Itu kalau tadi sudah saya katakan, kalau kita mau lihat tekstual ayat, maka kita akan menggunakan ke fakir dan miskin duluan. Kalau tekstual ayat, dan itu memang dalam hadis itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil dari orang kaya kamu dan kembalikan kepada orang miskin. Itu intinya zakat sebenarnya. Jadi memang harus dijaga, harus jeli dan harus jelas. Jadi yang pertama secara tekstual, kasih dulu orang fakir miskin ini, kasih dulu. Tetapi ingat, secara kontekstual tadi, itu perjuangan untuk agama ini sangat penting, dan juga membebaskan orang, karena ketika orang terbelenggu, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Terbelenggu kemerdekaannya, terbelenggu apanya semuanya lah.
Oleh karena itu saya kira ini yang perlu diperhatikan, apa tadi, fakir miskin, riqab dan sabila, ini saya kira perlu diperhatikan. Kalau kayak Ibnu Sabil itu kan orang yang merantau ke Batam, coba mengembalikan ke kampung kan, tidak terlalu ribet lah saya kira. Iya. Tapi ini melekat, ini yang dua ini, fakir miskin ini dan juga perhambaan ini tidak akan pernah habis ini. Oke. Iya. Arti tergantung situasi dan kondisi. Iya, itu kebijakan. Kemudian begini lagi Pak Ustadz, Ya. banyak sekali di Batam ya, ternyata karena sehari-hari menghadapi konflik rumah tangga, Betul. Pak, banyak anaknya harus dijodohkan orang tua, alasan orang tua terikat hutang dengan si A. Ya, ibaratnya zaman situ Nurbaya. Iya. 3 hari yang lalu di Sagulung. Nah, anak ini harus mengikuti keinginan orang tua. Rupanya orang tua ada janji dengan anak pamannya sebenarnya harus dinikahkan. Rupanya ini katanya zanazar waktu dia sama-sama bekerja di Kalimantan. Satu pindah ke Sulawesi, satu ada di Batam. Rupanya anak ini sudah punya cowok, gitu ya. Yang anak wanita ini ternyata katanya 3 bulan kemudian akan menikah. Tiba-tiba keluarganya itu yang dari Sulawesi menghubungi, kapan anak kita dinikahkan. Dia langsung sadar, ternyata saya punya janji dengan dia. Oke, ini kan fakta. Nah, maksud saya, saya tanya dengan dia kemarin, saya bilang, bisa nggak dibatalkan janji ayahmu itu kepada dia? Rupanya menurut adat bisa, tetapi harus motong kerbau. Ini budaya. Artinya apa ya? Sama dengan membatalkan lamaran. Karena dalam salah satu budaya, lamaran ini kan bukan anak dengan anak, tapi antar orang tua. Nah, tapi ketika itu dibatalkan, harus potong hewan kerbau. Nah, dalam konteks seperti ini Pak Ahmad, apakah ini bisa dikatakan rikob? Artinya anak yang terpaksa menikah keinginan orang tua karena orang tua ada janji. Kira-kira bagaimana tuh Pak? Kalau seperti ini tidak bisa. Beda. Jauh dia. Jauh ya? Jauh dari al-riqab itu. Ya kayak zaman situ Nurbaya nggak bisa. Nggak bisa. Kan kita kan butuh wali orang tua, tak bisa juga? Nggak bisa karena itu muamalah biasa itu. Oh, muamalah biasa. Oke. Tidak ada sebenarnya dari pertama itu tidak ada unsur keterpaksaan. Waktu pertama kan tidak ada maksa-maksa. Cuma ngomong-ngomong janji gitu kan. Tapi itu oleh adat rupanya kan? Ya kemudian itu kan datang kemudian. Oh iya, karena si anak wanita ini kan juga hakikatnya yang menentukan jodohnya ayahnya juga. Tidak salah itu. Berarti itu bukan masuk kategori. Tak ada, jauh dari. Oleh karena itu kepada teman-teman, ya pengurus Basnas, kepada pengurus Amil, Las, tolong ke depan kalau ada penyaluran zakat itu juga bisa dimasukkan kategori asnaf rikob. Nah, banyak sekali kawan-kawan amil zakat ini, Las ini, itu memberikan bantuan itu dalam bentuk beasiswa, tanpa melihat dia kaya atau miskin, yang penting berprestasi. Menurut Pak Aman selaku orang paham agama, itu boleh apa enggak sebenarnya? Jadi kalau kita kembali itu kan mungkin dia memasukkan kepada sabilillah, dia memasukkan kepada asnaf sabilillah. Jadi kata kunci di sini adalah zakat ini hanya boleh diberikan kepada asnaf ketika dia mampu untuk memberikan kepada seseorang dengan satu nama asnaf, maka itu boleh. Tapi ketika dia memberikan tanpa asnaf, itu tidak boleh. Tidak boleh. Sekarang dia diberikan kepada kepada satu orang yang untuk bersiswa katakannya. Nah, ini juga menjadi satu pembahasan ya. Pembahasan begini, ketika seseorang itu belajar agama, maka dia dianggap sabilillah.
Tapi ketika dia belajar umum, ini dianggap tidak sabil. Berarti itu kan pembahasan juga. Walaupun ngambil dikotomi itu kita juga sebenarnya ilmu ini sama saja. Dunia akhirat kami. Nah ini pasti dia berikan kepada yang sekolah agama atau tidak. Kalau dia kasih kepada yang sekolah agama itu lebih dekat kepada sabilillah. Karena dianggap berjuang untuk agama. Nah gitu. Oke, sebenarnya kalau dia bukan mahasiswa ya, yang mendapatkan itu miskin, tidak perdebatan. Tak ada berdebat, tak perlu berdebat. Persoalannya ada sebagian kau juara, aku kasih. Ya. Tidak usah jauh-jauh, contoh lah kemarin ada kebakaran dipukul rata tuh. Oh ya. 20 rumah, masing-masing 10 juta. Ini kan? Iya. Pukul rata. Sementara yang terbakar rumahnya itu kan banyak juga orang kaya. Iya. Tidak satu, tidak dua rumahnya. Iya. Tapi kebetulan yang itu yang terbakar. Nah, itu kira-kira gimana tuh, Pak? Ya, jadi gini. Ketika orang terbakar rumahnya, ya ini terbakar ya, siapapun dia itu pasti menurun tingkat kekayaannya. Itu satu ya, pasti menurun. Berarti kalau dia masukkan ke dalam asnaf miskin, mungkin masuk dia. Mungkin masuk. Dia nggak masuk lah. Dia masuk. Jadi memang kecerdasan amil ini di satu sisi dia menjaga hukum, di satu sisi dia jangan sampai melanggar hukum. Menjaga dan jangan melanggar. Jangan melanggar. Iya betul. Jadi dia asnaf sebenarnya. Iya. Tambahan karena ada yang bertanya. Iya. Karena umumnya kalau ada kebakaran atau musibah pukul rata. Iya. Sama dengan begini. Tidak semua orang tinggal di Ruli itu orang miskin. Betul. Walaupun dianggap miskin. Iya betul sekali itu. Juga di dekat perumahan saya itu yang mobil Portut. Iya. Kira-kira Iya betul. Kawan-kawanku semuanya khususnya kepada Amil baik LAS maupun BAS, UPZ, ternyata ayat Al-Quran yang rekop itu tidak akan pernah usang, selalu ada dan selalu bisa diterapkan kapanpun dan dimanapun. Begitu Ustaz ya? Nah, oleh karena itu rekop dalam makna kekinian harus dimaknakan secara mazazi, secara makna. Rekop adalah orang yang dalam penguasaan orang. Artinya tidak hanya orang yang diperjualbelikan secara fisiknya, tapi orang yang sudah tidak merdeka. Salah satunya tadi para PSK yang kebetulan punya utang banyak, tidak bisa keluar dari situ, yang akhirnya dia tetap melakukan perbuatan yang tidak baik, dan begitu banyak lagi contohnya. Jadi kapan-kapan teman-temanku semua amil zakat dan BAS boleh undang Pak Dr. Andes Haji Amanuddin ini menjadi narasumber diskusi. Ini betul. Saya kira itu kawan-kawanku, mudah-mudahan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.